Islam mengajarkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, maka seluruh tingkah laku kita, seluruh pembicaraan kita, cara berpakaian kita, cara hidup kita, cara pandang kita tentang kehidupan akan disesuaikan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, kita pun akan berusaha mengumpulkan data tentang riwayat hidup Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la arju illa fadlah, wa la akhsha illa adlah, wa la a'tamidu illa qawlah, wa la atamassaku illa bihablih, wa la aqtadi illa bisunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam pertemuan yang kesekian kalinya pada pagi ini, dan sambil memohonkan agar Allah senantiasa memberkati Anda sekeluarga, hari ini kita akan membincangkan satu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Kewajiban ini seringkali tidak kita pandang sebagai kewajiban. Kewajiban ini sering kita anggap sebagai sesuatu yang dengan sendirinya sudah ada pada diri kaum muslimin. Tetapi pada kenyataannya, kewajiban ini tidak tumbuh dengan sendirinya pada hati kaum muslimin, kecuali kalau kita menyadarinya dan kecuali kalau kita menyuburkannya. Kewajiban ini adalah kewajiban untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu rasa terima kasih kita kepadanya, karena ia telah membimbing kita ke jalan yang benar, adalah mencintainya. Pada suatu hari dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang setiap salat selalu membaca Qul Huwallahu Ahad. Para jemaah protes, mereka menginginkan agar imam itu tidak hanya Qul Huwallahu Ahad saja yang dibaca pada waktu salat itu. Orang itu kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Ditanya, mengapa dia hanya membaca Qul Huwallahu Ahad saja? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, saya mencintai surat yang pendek itu. Kemudian Nabi berkata, anta ma'ama ahbabta. Engkau beserta apa yang engkau cintai. Satu hari datang orang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, aku mencintai Anda. Lalu Nabi berkata, anta ma'aman ahbabta. Sebetulnya awal hadis itu begini. Ada orang datang menemui Nabi dan tanya tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, kenapa engkau tanya tentang hari kiamat? Sekarang tanyalah dirimu, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan apa-apa, kecuali saya mencintai Anda. Dan kemudian Nabi berkata, anta ma'aman ahbabta. Engkau beserta orang yang engkau cintai. Nah, ketika Nabi mengatakan, engkau beserta orang yang engkau cintai, Nabi sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa seluruh perilaku kita, seluruh tindakan kita, bahkan pembicaraan kita akan dipengaruhi, akan dibentuk sesuai dengan perilaku dan pembicaraan orang-orang yang kita cintai. Ada seorang psikolog dari Amerika yang membicarakan tentang bagaimana seseorang mempengaruhi yang lain. Namanya Kalman. Dia cerita
orang bisa jadi terpengaruh oleh orang lain, tetapi hanya terpengaruh dalam perbuatan saja. Dia melakukan tindakan seperti yang diminta oleh orang lain itu. Nah, pengaruh seperti itu dianggap pengaruh yang paling dangkal, pengaruh pada tingkat luar saja. Itu terjadi, dia sebut pengaruh seperti itu dengan istilah compliance, kepatuhan, ketaatan, kepatuhan. Dan kepatuhan terjadi katanya kalau orang yang mempengaruhinya itu memiliki kekuasaan. Jadi kalau orang itu memiliki kekuasaan dan dia takut dengan kekuasaan itu, maka orang akan melakukan apa yang diminta oleh orang yang punya kekuasaan itu. Itu katanya pengaruh yang paling dangkal, hanya berada di luar saja, tidak jauh masuk ke dalam hati. Pengaruh yang kedua oleh Kalman disebut pengaruh yang lebih dalam dari itu. Dia sebut internalization. Dia menginternalisasikan apa-apa yang diminta oleh orang lain itu. Ini terjadi katanya kalau orang lain itu bukan memiliki kekuasaan tapi memiliki otoritas dalam bidang pengetahuan. Seorang pasien misalnya akan mengikuti nasihat dokter karena dia pandang dokter itu memiliki otoritas keilmuan di situ. Jadi dia akan mentaati seluruh saran-saran dokter. Dan saran dokter itu diinternalisasikan di dalam dirinya. Masuk di dalam dirinya. Dia anggap pendapat dokter itu adalah juga pendapat dirinya. Saran dokter itu juga adalah saran dirinya. Keyakinan dokter itu adalah keyakinan dirinya. Itu pengaruhnya lebih dalam ketimbang yang pertama. Nah, tapi Kalman menyebut ada sejenis pengaruh yang sangat dalam. Kalau orang kena pengaruh itu, dia akan membentuk tingkah lakunya, keyakinannya, pandangan hidupnya, bahkan sampai cara berbicara, cara berpakaian, cara bertingkah laku, semuanya disesuaikan dengan orang yang mempengaruhinya. Nah, kata Kalman, pengaruh seperti itu hanya terjadi apabila orang yang dipengaruhi mencintai orang yang mempengaruhinya. Kalau saudara mencintai salah seorang tokoh, selebriti, kalau saudara misalnya mencintai Michael Jackson, maka saudara akan berpakaian seperti dia, saudara akan menyanyikan lagu-lagu dia, saudara akan berjingkrak seperti jingkraknya dia, saudara akan mencari apa yang dicari oleh dia. Mungkin gambar-gambar dia saudara tempelkan di seluruh kamar saudara. Saudara berusaha mengumpulkan data tentang dia, riwayat hidupnya, sejarahnya, saudara pelajari dengan baik, dan saudara berusaha membentuk perilaku saudara seperti perilaku dia. Kalau saudara mencintai Michael Jackson. Nah, oleh sebab itulah Islam mengajarkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, maka seluruh tingkah laku kita, seluruh pembicaraan kita, cara berpakaian kita, cara hidup kita, cara pandang kita tentang kehidupan akan disesuaikan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, kita pun akan berusaha mengumpulkan data tentang riwayat hidup Nabi. Kita akan berusaha mempelajari sejarahnya. Kita akan mengamati dengan cermat seluruh tahap-tahap kehidupan Nabi. Kita akan mencoba meniru bertingkah laku seperti juga tingkah laku Nabi. Nah, itu hanya terjadi apabila orang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini kita sering mengajak orang untuk mengikuti sunnah Nabi, supaya tingkah laku kita katanya disesuaikan dengan tingkah laku Nabi. Kalau kita hanya menyampaikan kepada mereka, inilah tingkah laku Nabi, sesuaikanlah kamu dengan tingkah laku ini, hanya itu yang saya sampaikan, insya Allah tidak akan banyak orang yang akan berperilaku seperti perilaku Nabi. Karena sekali lagi, orang akan dengan sendirinya meniru tingkah laku seseorang apabila orang itu sangat dia cintai. Oleh sebab itulah Islam mengajarkan kita supaya mencintai Rasulullah. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan kepada semua orang tua supaya mendidik anak-anaknya untuk mencintai Rasulullah. Addibu auladakum bi arba'ati khisal.
ajarlah anak-anakmu dengan 4 hal, kata Nabi. Salah satu di antaranya ialah ajarkan mereka kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencintai Rasulullah? Nah, salah satu di antaranya adalah mencoba mengenal pribadi Nabi dari dekat, mengenal keutamaan-keutamaannya. Kita mencintai orang yang memiliki keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan. Dalam bahasa Arab disebut fadail. Kalau seorang punya kelebihan di dalam wajah misalnya, kita tentu akan menyukai dia. Kalau seorang punya kelebihan dalam suara, kita akan menyukai dia, menyukai suara dia. Kalau orang punya kelebihan di dalam ilmu, kita akan menyukai ilmunya. Nah, karena itu kalau kita ingin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang harus kita lakukan adalah mengenal kelebihan-kelebihan Nabi, keutamaan-keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keindahan-keindahan akhlaknya. Dahulu pernah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah tidak ada. Datang orang menemui sahabat-sahabat untuk mengetahui Nabi yang ingin mereka cintai itu. Satu hari ada orang datang kepada Khalifah Umar, tanya tentang akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi itu? Umar tidak bisa jawab, kata. Ditunjukkannya kepada Abu Dzar. Akhirnya sampailah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah.